والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Maka mengingat atau memperingati daripada milad hari lahirnya Sayyidah Fatimah, itu artinya kita memperingati waktunya yang sangat mulia, karena di waktu tersebut dilahirkan seorang wanita suci, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 5, wa dzakirhum bi ayyamillah, berikanlah peringatan kepada mereka dengan hari-hari besarnya Allah. Di antara hari-hari besarnya Allah, Allah lahirkan di bumi ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah orang yang kita peringati hari kelahirannya di hari ini, yaitu Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita alam semesta, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Maka tidak salah kita mengingat hal itu. Bahkan di dalam Al-Quran di surat Maryam ayat 33, Nabi Isa mengingatkan hari lahirnya, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, wassalamu alayya yawm wulidtu wa yawm amutu wa yawm ub'atsu hayya. Kesejahteraan terlimpahkan di hari lahir, kata Nabi Isa, dan di hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan. Nabi Isa menyebut hari lahirnya suatu hal yang sangat penting, karena Allah limpahkan kesejahteraan, Allah limpahkan keberkahan kepada hari lahirnya Nabi Isa. Lantas bagaimana jika hari itu hari lahirnya Nabi Muhammad? Lantas bagaimana jika hari itu hari lahirnya belahan darah dagingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Oleh sebab itu Nabi ketika berpuasa di hari Senin, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil itsnain, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa di hari Senin. Nabi menjawab, qal dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Kata Nabi, saya puasa di hari Senin karena di hari itu saya dilahirkan, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat, Nabi ingat hari lahirnya, karena itu satu hal yang sangat penting. Bahkan Nabi katakan, di hari Senin aku dilantik menjadi Rasul, dan di hari Senin diturunkan Al-Quran kepadaku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu 20 Jumadil Akhir lahirlah Sayyidah Fatimah. Beliau dilahirkan di saat Nabi berusia 35 tahun. Dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah, dan beliau sangat muda usianya ketika meninggal dunia. Beliau wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal dunia di usia 28 tahun di tanggal 3 Jumadil Akhir. Maka oleh sebab itu, ini hari yang penuh keberkahan. Kita hadir di tempat ini bukan sekedar hanya memperingati, tapi coba meneladani dalam hidupnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, sehingga kita bisa berkumpul bersama beliau nanti, terutama kaum wanita. Kalau sudah berkumpul dengan beliau di yaumil qiyamah, Allah berikan kepada mereka kelas VIP di hari kiamat sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam
beliau pernah ditanya, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Yang ditanya adalah suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dan ditanyakan kepada Imam Ali, apa arti nama Fatimah? Maka Sayyidina Ali menjawab, innama sumiyat Fatimatu li'anna Allah Ta'ala fatamaha wa hajabaha 'anil nar. Dinamakan Fatimah dengan Fatimah namanya karena sesungguhnya Allah telah memutuskan dirinya dan telah mencegah dirinya dari api neraka. Jadi dari namanya itu wahyu, bukan Nabi menamakan secara pribadi, tapi Allah yang memilih nama untuk putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat lahirnya Sayyidah Fatimah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah memberikan salam kepadamu dan juga kepada anakmu yang suci ini. Berikanlah namanya Fatimah, karena Allah sudah putuskan dirinya dan menghalangi dirinya tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama putrinya Fatimah, yang artinya orang yang diputuskan oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Sayyidah Fatimah disebutkan beliau adalah awal ahlul bait Nabi yang menyusul Nabi Muhammad. Nabi menjelang wafat memanggil Sayyidah Fatimah. Kemudian Nabi membisikkan ke telinganya Sayyidah Fatimah. Bisikan pertama, Sayyidah Fatimah menangis. Namun bisikan yang kedua, Sayyidah Fatimah tertawa dan tersenyum bahagia. Maka hal ini ditanyakan setelah wafatnya Nabi. Kami melihat engkau menangis di waktu Nabi membisikkan bisikan yang pertama, tapi kami heran ketika Nabi membisikkan dirimu di bisikan yang kedua, engkau tersenyum. Tangisan model apa yang diiringi dengan senyuman? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, ini cerita, ini rahasia ketika masih hidup ayahku Rasulullah. Saya tidak bisa ceritakan, namun sekarang beliau sudah wafat, maka saya akan sampaikan kepada kalian. Bisikan pertama yang membuat saya menangis, Nabi membisikkan kepada saya bahwa Nabi akan berjumpa dengan Allah. Artinya Nabi akan meninggal dunia. Maka itu membuat saya menangis. Kemudian bisikan yang kedua, Nabi menyatakan kepada saya, anti awwalu ahli baiti luhukan bi. Engkau adalah ahlul bait pertama yang menyusulku, kata Rasulullah SAW. Maka akan aku bahagia mendapatkan informasi tersebut karena aku akan berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam akhirat. Ini menunjukkan begitu dekatnya, begitu kuatnya kecintaan anak kepada ayahnya, dan bukan hanya situ, begitu kuatnya cintanya Sayyidah Fatimah kepada ayahnya yang sebagai seorang nabi, yang sebagai seorang rasul, dan bahkan sebagai pemimpin para nabi dan para rasul, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cinta, saya atau Fatimah? Maka Nabi menjawab, ahabbun nas ilayya Fatimah wa azzun nas alayya anta. Rasulullah menghibur hatinya Imam Ali. Kata Nabi, kalau kau bertanya manusia yang paling saya cinta adalah Fatimah, namun manusia yang paling saya muliakan adalah engkau, wahai Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi sangat mencintai Fatimah karena perannya Fatimah luar biasa. Nabi katakan, Fatimah tu bid'atun minni man aghdhabaha aghdhabana. Fatimah adalah belahan darah dagingku. Siapa yang membuat Fatimah marah,
maka dia telah membuat aku marah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Coba perhatikan riwayat ini. Nabi menggandengkan kemarahan Fatimah, Sayyidah Fatimah, dengan kemarahannya. Nabi juga menggandengkan jika Sayyidah Fatimah mencintai seseorang, maka dipastikan orang itu juga akan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika Nabi mencintai seseorang, maka dipastikan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai orang tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sayyidah Fatimah diberikan julukan begitu banyak. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiarul A'lam Nubala yang lahir tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, mengatakan di antara julukannya Sayyidah Fatimah adalah beliau pemimpin wanita ahli surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 226 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul bersabda, Fatimatu Sayyidatul Nisa'i Ahli Jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita ahli surga. Jadi julukannya pemimpin wanita ahli surga. Di dalam gelar beliau yang lainnya pemimpin wanita alam semesta. Gelar beliau lainnya Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, karena beliau mengganti peran ibundanya, yaitu Sayyidah Khadijah yang sudah wafat, yang mengganti peran untuk merawat Nabi, mengurus Nabi, membantu Nabi di dalam dakwanya adalah putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ini nama kalau kita sebut, kalau Allah buka tabir, itu hujan rahmat tidak terhitung. Coba Allah tutupi itu sehingga kita tidak bisa lihat. Ibu kalau mau lihat, malaikat banyak di kiri kanan ibu, lebih banyak dari jumlah ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Karena kita sebut nama orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dalam kitabnya Ibnul Jawahir menyatakan, di saat Sayyidah Fatimah menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib, itu dinikahkan di langit, kemudian di bumi, kemudian dibuat walimah di bumi, dan juga dibuat pesta pernikahan di langit, dihadiri oleh bidadari, dihadiri oleh malaikat, bahkan diadakan di surga-surga yang khusus Allah ciptakan di hari pernikahannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Bahkan dikatakan pestanya itu sampai sekarang belum selesai. Dari awal pernikahan sampai hari kiamat baru selesai pesta pernikahannya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Karena begitu agungnya dua manusia dipertemukan dalam satu ikatan pernikahan, yang satunya lelaki terbaik yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, sedangkan istrinya putri tercinta baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa dibayangkan begitu. Itu pestanya sampai sekarang masih diadakan di surga, masih diadakan di langit untuk memeriahkan daripada hari pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Teladan yang pertama ini, kita sebagai anak, kalau memiliki orang tua yang seorang guru, seorang dai, kita harus memiliki peran yang sama dengan Sayyidah Fatimah. Kita dukung dakwahnya, kita bantu dakwahnya, kita support dakwahnya, bahkan kita juga ikut andil di dalam dakwah tersebut. Itulah teladan pertama yang dicontohkan oleh Sayyidah Fatimah. Teladan kedua, Sayyidah Fatimah adalah wanita yang sangat menjaga auratnya. Nabi pernah bertanya kepada beliau, wahai Fatimah, siapa wanita terbaik? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, wanita terbaik adalah alla tara rajulan wa la yaraha rajulun. Wanita yang terbaik adalah wanita tersebut tidak pernah melihat laki-laki yang bukan mahram, dan laki-laki yang bukan mahram tidak pernah melihat dirinya. Itu wanita terbaik, kata Sayyidah Fatimah. Maka Nabi SAW memeluk Sayyidah Fatimah. Bahkan dikatakan Sayyidah Fatimah ketika menjelang wafat memberikan wasiat
kepada suaminya Imam Ali, kalau saya meninggal dunia, saya minta kalian tempatkan saya di kurung batang. Padahal di zaman itu belum ada kurung batang. Orang pertama yang mencetuskan jenazah di bawah dengan tempat yang menutup kurung batang tersebut itu adalah Sayyidah Fatimah. Kenapa beliau wasiatkan demikian? Karena tidak mau ada laki-laki yang bukan mahram melihat tubuhnya, padahal beliau sudah meninggal dunia. Disuruh pakai kurung batang. Tidak ada. Sayyidah Fatimah Zahra, teladan yang kedua al-iffah. Ya, beliau sangat menjaga kesucian dirinya. Beliau menutup auratnya bahkan sampai pada waktu meninggal dunia. Wasiat itu beliau berikan kepada Sayyidina Ali. Dikuburkan di waktu malam. Kenapa dipilih wasiat beliau dikuburkan di waktu malam? Agar tidak ramai manusia, terutama kaum laki-laki. Jadi hanya beberapa orang saja yang mengantarkan jenazah itu. Apa yang dibalas oleh Allah wanita suci semacam ini di hari kiamat nanti diriwayatkan di dalam hadis, "Idza kana yaumul qiyamah nada munadi ya ahlal jam'i." Apabila tiba hari kiamat, datang malaikat memberikan pengumuman di hadapan seluruh manusia yang hadir. Ya ahlal jam'i, wahai segenap seluruh manusia yang hadir, ghuddu absarakum, tutuplah mata kalian dan tundukkanlah kepala kalian hatta tamurra Fatimah bintu Muhammad, hingga Fatimah putrinya Nabi Muhammad lewat, baru kalian bisa membuka mata kalian. Jadi Allah muliakan sampai di hari kiamat mereka tidak bisa melihat ya secara fisik bagaimana wujudnya Sayyidah Fatimah, karena sejak hidup di dunia beliau sangat menjaga auratnya. Maka ibu-ibu jangan terpengaruh siapapun dia. Saya tidak perlu menyebut namanya. Kita diajarkan oleh guru-guru kita tidak boleh menyebut nama orang. Jadi tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Kita berbicara secara ilmu. Kita berbicara secara objektif, tidak secara subjektif kepada seseorang, secara objektif. Menutup aurat hukumnya wajib disepakati oleh seluruh mazhab Islam. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Yang tidak buat berdosa, selesai. Kalau dikatakan nanti hati dulu dihijab baru tubuh, Allah tidak suruh hati dihijab. Allah tidak memerintahkan hati menggunakan jilbab. Yang Allah perintahkan kaum wanita menutup tubuhnya dengan kain yang disebut dengan jilbab. Jilbab kain panjang menutup mulai dari kepala sampai di bawah dada. Ini perintah wajib, tidak ada khilafiyah. Siapapun orangnya yang mengatakan bahwa tidak wajib, kita wajib ingkari. Tidak boleh dibenarkan, baik dia profesor, baik dia doktor, baik dia habib, baik dia kiai, tidak boleh. Kaidah mengatakan jelas, wala yunkaru mukhtalafu fihi walakin yunkaru al-mujma' alaih. Kalau masalah perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, tidak boleh kita mengingkari salah satu pendapatnya. Contoh, sholat subuh, kunut, sunnah, muakkadah. Dua mazhab, mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, mazhab Maliki sunnah. Dua mazhab yang lainnya mengatakan tidak sunnah kunut subuh. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali. Ini perbedaan, tidak boleh kita mengingkari salah satu pendapat tersebut. Saya berkunut subuh, ikut mazhab Syafi'i. Saya tidak boleh mengatakan yang tidak kunut salah, tidak boleh. Kenapa? Ada pendapat ulama. Sebaliknya demikian, ketika yang berkunut, yang tidak berkunut jangan salahkan orang yang berkunut. Jangan mengatakan yang berkunut bid'ah. Kenapa? Mereka lebih paham hadis daripada kita. Mereka lebih paham nas daripada kita. Dan itu perkara khilafiyah. Tidak
yang ada perbedaan pendapat. Tapi yang wajib kita ingkari ibu-ibu sekalian, ketika ulama bersepakat dari zaman dulu sampai hari ini sepakat bahwa menggunakan jilbab bagi wanita menutup aurat hukumnya wajib, kesepakatan. Nanti bedanya hanya masalah cadar tutup muka atau bukan. Di situ terjadi khilaf. Tapi menutupnya itu tidak ada yang berbeda pendapat. Maka kita wajib mengingkari jika ada pendapat menyatakan bahwa jilbab tidak wajib. Itu wajib kan? Tanpa harus kita membenci orangnya, karena mungkin dia tidak paham. Ajak dia. Jadi kalau sudah salah, jangan ngajak orang itu kesalahan yang dia lakukan. Jangan pertahankan sesuatu yang salah. Ajak dan akui lebih bagus. Saya masih banyak kurang, belum bisa pakai hijab. Insya Allah saya akan berusaha. Kan itu lebih elegan, lebih indah, lebih baik dibanding mempertahankan sesuatu yang salah. Dan itu kan mengajak orang untuk mengikuti apa yang diyakini dia. Padahal yang diyakini itu adalah sesuatu yang salah. Jadi masalah hijab bukan budaya Arab, dia adalah syariat Islam. Kesepakatan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Imam Al-Mawardi yang wafat 450 Hijriah dalam kitab Al-Hawi mengatakan demikian. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 510 Hijriah mengatakan demikian juga dalam kitabnya Al-Basit. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah juga mengatakan demikian wajib. Al-Imam Malik yang lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah juga mengatakan wajib. Al-Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah, wafat 200 Hijriah juga mengatakan wajib. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah juga mengatakan wajib. Cukup nih, ulama-ulama ini mengatakan wajib, kita ikut selesai. Nah, Sayyidah Fatimah mulia bukan sekedar menebeng nama Nabi Muhammad, tapi memang pribadinya luar biasa. Bukan hanya bawa nasab, tapi memang beliau layak dijadikan teladan bagi kaum wanita. Beliau layak dijadikan sebagai pemimpin wanita ahli sunnah. Jadi teladan yang kedua kita ikut. Ini kelompok wanita, kaum wanita ikut iffahnya, kesucian dirinya dia jaga. Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau itu kita lakukan ibu-ibu, insya Allah nanti bisa bersama beliau di surga. Bisa bersama beliau di yaumul qiyamah. Tapi kalau kita langgar ini jalan beliau, itu akan sulit berada di belakang beliau nanti. Karena kita melawan ajaran beliau, kita melawan keteladanan beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Yang ketiga, teladan dari Sayyidah Fatimah al-abidah. Ini ahli ibadah, ibu, ahli ibadah. Ya, beliau itu malamnya tahajud sampai dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, salah satu sebab diberikan gelar Az-Zahra, yang artinya sesuatu yang bercahaya, sesuatu yang wangi layaknya bunga. Salah satu sebab diberikan julukan Az-Zahra karena ketika beliau sholat malam, itu cahayanya memancar sampai ke langit dan seluruh malaikat di langit melihat cahaya itu yang bersumber dari tubuhnya Sayyidah Fatimah yang ada di bumi. Makanya diberikan gelar Az-Zahra. Salah satu pendapat daripada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Baqir bin Ali Zain Abidin bin Hussein. Ada waktu khusus ibu-ibu, dan ini ibu-ibu bisa ikut. Kita juga golongan laki-laki bisa ikut. Beliau punya waktu khusus berzikir dan berdoa rutin, tidak pernah putus. Setiap hari daripada hari tersebut beliau lakukan zikirnya, sehingga ulama mengatakan as-sa'atu al-fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah. Beliau gunakan waktu itu dari sejak muda sampai menjelang wafat, tidak pernah libur. Waktu itu beliau gunakan zikir secara khusus kepada Allah, sehingga ulama menamakan as-sa'atu al-fatimiyah, waktunya Fatimah, yaitu ba'da sholat Jumat.
sampai asar. Itu waktu rutin beliau. Beliau berzikir, beliau berdoa, beliau mengajar di waktu tersebut. Tidak pernah beliau tinggalkan waktu tersebut. Salah satu doa yang diajarkan secara langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah wafat 303 Hijriah. Di dalam sunannya Nabi pernah mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah satu doa, dan doa ini sangat indah, doa ini sangat bagus. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Subhanallah, ini doa yang sangat indah. Ini doa kita baca, kita hafal dan kita baca terutama di waktu ba'da Jumat sampai asar. Karena itu waktu biasanya digunakan doa oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan memang itu waktu yang mustajab. Setelah Jumat sampai asar. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Waslih li sya'ni kullah, dan ya Allah perbaikilah seluruh keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain, dan jangan kau serahkan diriku sekejip mata untuk saya bertawakal terhadap diriku, tapi semuanya saya serahkan kepadamu. Engkau yang mengatur segala-galanya. Itu maknanya daripada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Jadi beliau yang pertama adalah orang yang membantu ayahnya di dalam dakwah, yang kedua adalah iffah, yang ketiga adalah abidah, ahli ibadah, dan yang keempat zahidah, orang yang sangat zuhud terhadap dunia. Apa yang beliau miliki daripada harta dunia? Tidak ada. Bukan beliau tidak mampu memilikinya, tapi memang beliau sudah dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat kehidupan. Pikirannya sudah bukan di dunia tapi di akhirat. Jasadnya di dunia tapi ruhaninya sudah di surga terlebih dahulu. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan yang kelima, keteladanan daripada Sayyidah Fatimah, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Itu sangat luar biasa. Diceritakan, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abuza qamtarira. Di surat Al-Insan, ini ayat menceritakan kedermawanan Sayyidah Fatimah beserta keluarganya. Mereka berbuka puasa, yang mereka miliki hanya kurma dan roti gandum. Datang ada orang meminta, diberikan semuanya berbuka puasa dengan air putih. Hari kedua ada yang meminta makanan buka puasa, yang ada hari itu dikasih semuanya. Mereka berbuka puasa dengan air putih dan kurma, roti gandumnya diberikan. Dan hari ketiga juga demikian. Ada yang meminta di saat mereka berbuka puasa, Sayyidah Fatimah beliau memberikan seluruh makanan mereka kepada orang yang meminta tersebut. Maka turunlah ayat mengatakan wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan padahal mereka butuh dengan makanan tersebut kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada tawanan perang. Ini ada kalimat padahal mereka butuh. Itu maksudnya apa? Harta mereka waktu itu untuk dimakan hanya itu. Itu pun dikasih semuanya kepada orang yang meminta. Itu kedermawanan daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan yang terakhir, keteladanan beliau orang yang sangat berani. Kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh orang musyrik, orang pertama yang tampil melindungi Nabi Muhammad adalah Sayyidah Fatimah. Dia melindungi ayah. Yang lain pada waktu itu tidak hadir.
Tapi satu-satunya manusia yang melindungi Nabi pada waktu itu, khususnya dari kalangan wanita, adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, yang melindungi ayahnya, melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.